Halo teman-teman semua, nah kami dari KKN Universitas Samizanwadi Desa Ketangga. Di sini kami sudah berada di makam Prabu Ringkasari. Ayo. Halo teman-teman semua, nah sekarang kami sudah berada di lokasi situs bersejarah selanjutnya dengan dibersamai Bapak Jailani selaku pemangku adat Desa Ketangga. Dan di sini kita akan wawancara Bapak mengenai asal muasal dan sejarah daripada makam Prabu Ringkasari ini sendiri. Bapak, mungkin pertama kita akan membahas asal usul atau sejarah dari makam ini sendiri. Kenapa Prabu Ringkasari dimakamkan di sini? Apakah ada wasiatnya kayak yang kemarin atau bagaimana? Jadi bicara masalah makam yang diklaim ya sebagai makam Prabu Ringkasari, atau kalau masyarakat kami di Ketangga mengatakannya makam Patih Tilu. Kenapa dikatakan makam Patih Tilu? Karena Prabu Ringkasari adalah seorang raja besar Selawarang yang ditaklukkan oleh Sunan Praben ketika penyebaran agama Islam. Jadi disebut dia Patih Tilu atau raja yang kalah, sehingga makam ini masyarakat kami Desa Ketangga mengatakannya makam Patih Tilu. Nah, jadi seperti apa yang saya ceritakan tadi, makam ini adalah makam Prabu Ringkasari. Ini kapan ditemukan itu setelah para pakar-pakar sejarah meneliti sejarah babat yang ada di bumi Lombok ini, termasuk salah satunya Pak Profesor Dr. Jamaluddin dosen bin Mataram yang meneliti dan mengatakan, menegaskan bahwa ini adalah makam Prabu Ringkasari. Nah, jelas kalau makam itu kan ada dua. Makam itu belum tentu ada jasad, ada juga makam yang memang jasadnya ada. Nah, kenapa dia di sini Prabu Ringkasari? Karena ini adalah bagian wilayah kerajaan Selaparang, berdekatan dengan Raja Selaparang yang ada di makam di Selaparang yang disebut Sayyid Zulkarnain. Di sinilah Prabu Ringkasari disemayamkan atau diberikan. Terus terkait dengan makam yang ada di sini, apakah ada suatu cerita atau yang bisa dipercayai oleh masyarakat sekitar terkait dengan makam? Yang namanya makam para raja-raja atau makam para alim soleh itu selalu didatangi oleh masyarakat sebagai tempat upacara adat, upacara dalam keagamaan. Ada di sini akikah, ada hitanan yang dilakukan oleh masyarakat kita, ada selamatan syukuran haji dan segalanya. Selalu setiap tahunnya paling padat ketika musim-musim haji selalu berziarah ke makam-makam yang ada di wilayah Ketangga, Selaparang atau wilayah Kecamatan Sirati. Tadi juga kami lupa sedikit bahwa Prabu Ringkasari ini setelah masuk Islam, menurut leluhur kami berganti nama menjadi Prabu Surya Alam. Jadi diberikan gelar karena dia masuk Islam, disebutlah dia Prabu Surya Alam. Yang bersinar ikut memancarkan syiar dakwah, karena dengan mengislamkan Prabu Ringkasari ini maka Sunan Praben lebih mudah mengajak masyarakat secara luas karena raja sudah masuk Islam, maka Islam itu lebih berkembang. Sekarang kalau kita lihat dari segi arsitektur atau bentuk dari makam itu, apakah ada filosofi tersendiri dari tingkatan makam yang ada di dalamnya? Iya, memang kalau makam raja yang biasanya makam raja itu ada 3 tingkatan ya. Tapi ada juga kayak Raja Selaparang itu karena sifat kesederhanaannya malah dia di paling bawah. Tapi di setiap makam para raja atau orang-orang besar itu selalu diikuti oleh abdi dalam atau pengawal-pengawalnya, seperti yang di dalam tadi ada makam raja dan ada pengiring atau pengawal atau abdi dalam. Terus apakah dari dulu makam ini sudah seperti awalnya atau ada restorasi atau pembaharuannya? Iya, ini makam ini kalau dulu ya dari tanah, artinya batu
dan pelekatnya itu tanah, tapi karena para pemerhati budaya, kalau saya tidak salah itu ada donatur yang berasal dari desa Pogading yang ada di Mataram, itu yang melakukan prehapan dengan dana sendiri, begitu pedulinya terhadap leluhur-leluhur daripada raja-raja yang menguasai kerajaan. Terus terkait pengelolaan daripada makam ini, terutama pada pelestariannya gitu, apakah ada jadwal tertentu untuk membersihkan makam ini atau bagaimana? Kalau jadwal biasanya yang membersihkan adalah juru jaga. Tapi memang kalau makam Prabu Rengkasari ini belum ada mungkin secara dinas kebudayaan juru jaganya, tapi masyarakat itu sangat peduli sehingga yang punya sawah di sekitar ini sampai membuat rumah sendiri demi menjaga sebuah kenangan besar daripada kemilangnya kerajaan Tapan. Jadi biasanya juru jaganya ini kalau ada tamu, kalau dikasih tip sedikit, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa. Dia begitu ikhlas membersihkan, menjaga daripada makam Prabu Rengkasari. Kemudian yang terakhir nih Bapak, seperti tadi harapan Bapak supaya makam ini ada perkembangan dari masyarakat yang hanya masyarakat tetangga ke masyarakat luar, bagaimana ke depan? Ya, kalau harapan kami memang yang biasa di sini itu kan masyarakat tetangga yang lebih memahami siapa sesungguhnya yang dimakamkan di sini. Masyarakat luar hanya mengenal Raja Selaparang yang ada di Selaparang. Tapi dengan ada hadirnya adik-adik melacak situs-situs peninggalan kerajaan Selaparang ini, tentu harapan kami masyarakat luas lebih memahami tentang begitu besarnya kerajaan Selaparang dan peninggalan-peninggalan yang ada. Juga harapan kami seperti apa tadi, jalannya masih belum ada pengerasan, artinya belum ada aspal, belum ada beton, mungkin dari pihak pemerintah sendiri lah. Nah, ini bagian dari leluhur kita yang namanya Prabu Rengkasari. Bagi teman-teman semua, jadi itu hasil wawancara kami bersama Bapak Jailani, sekaligus tokoh pemangku adat yang ada di desa Ketangga. Hasil wawancara kami mengenai situs bersejarah makam Prabu Rengkasari. Selanjutnya kita akan telusuri lagi situs-situs sejarah yang ada di desa Ketangga.